Suasana teduh dan nyaman kesan kala kita menginjakkan kaki di Kabupaten Sumedang, ditambah lagi keramahan warga yang selalu menyebar senyum dan sapa batin. Selamat datang, saudaraku. Di kota Sumedang, Jawa Barat ini, jasad pejuang Aceh Jun Yakdin terbaring dalam damai. Kawasan Gunung Puyuh, tempat perkuburan keturunan kerajaan Sumedang, menjadi tempat yang terkenal karena di dalamnya ada makam wanita pejuang yang pantang menyerah hingga akhir hayatnya. Di pusara yang telah dibangun dan ditata apik ini bertuliskan nama Jun Yakdin yang menghembus napas terakhir pada 6 November 1908. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sekitar kuburan Jun Yakdin juga terdapat kuburan keturunan Raja Sumedang dan ada balai yang juga berada di kompleks makam yang sering digunakan para peziarah bila ingin memanjatkan doa bersama. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم اغفر لها ويا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين ورحمة الله يعوذ. Memang saat menghembus napas terakhir dan telah disemayamkan dan dimakamkan di Gunung Puyuh Sumedang ini, tidak ada yang tahu bahwa sosok yang dikubur adalah Jun Yakdin. Dan baru tahu itu kuburan Jun Yakdin pada tahun 1959 yang pencariannya diprakarsai oleh Profesor Ali Hashmi. Itu diketemukan tahun 1959 setelah ada pencarian yang diprakarsai langsung oleh Gubernur Aceh yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Provinsi Aceh Pak Ali Hasmi, yang datanya diketemukan dari negeri Belanda. Bahwa setelah ditawan Belanda pada tanggal 6 November 1905, Jun Yakdin itu diasingkan ke Sumedang yang disertai 2 orang pengiring. Yang satu seorang panglimanya yang sampai sekarang belum diketemukan. Lalu satu lagi ada anak laki-laki berusia 15 tahun, namanya sama dengan saya juga, Teku Nana, cuma ada tekunya, Teku Nana, dan ditempatkannya itu di rumah penduduk di belakang Masjid Agung di rumah Ibu Haji Soleha. Saya sangat bahagia sekali karena udah sampai ke kuburan nenek saya, Yakdin, dibawa sama Ibu Rehan, kelompok-kelompoknya. Nah, syukur sekali saya. Udah lama nggak pernah pergi ke kuburan nenek. Hari ini mudah-mudahan udah sampai. Pejuang Aceh Jun Yakdin ada di Sumedang bukanlah sebuah kebetulan, namun menempuh perjalanan yang sangat panjang kala diasingkan dari kampung halamannya di Aceh oleh Belanda setelah ditangkap dalam sebuah pertempuran. Berdasarkan surat resmi dari pemerintah Hindia Belanda pada 11 Desember 1906, Jun Yakdin dibawa ke Sumedang bersama Teku Nana, ponakan Jun Yakdin yang kala itu masih berusia 17 tahun. Kehadiran Jun Yakdin di Sumedang sama sekali tidak mencerminkan tawanan yang diterima dengan baik oleh masyarakat Sumedang dan oleh Pangeran Arya Surya Atmaja dan Kiai Ilyas
imam Masjid Agung Sumedang waktu itu. Cun Yakdin ditempatkan di rumah Hajah Solehah di belakang Masjid Agung Sumedang. Kehadiran pejuang Aceh Cun Yakdin yang disebut dengan Ibu Perbu atau Ibu Ratu sangat diterima oleh masyarakat Sumedang yang mendapat pelajaran agama dan membaca Al-Quran dari sosok yang sebelumnya tidak dikenal dari daerah mana berasal. Cun Yakdin memang sudah tua, matanya pun sudah rabun. Namun, kemampuan menghafal Al-Quran yang memungkinkan dia dapat mengajari masyarakat mengenal kalamullah. Sampai akhir hayatnya, pikiran untuk rakyat Aceh tetap ada di benaknya dan terakhir dipesankan bagi keluarga Hajah Solehah untuk menjaga dan memperhatikan rakyat Aceh. Sekarang pemerintah Indonesia bisa merdeka berkat jasa siapa? Jasa pahlawan dan ulama. Di antaranya siapa? Pahlawan nasional Cusnya. Mudah-mudahan masyarakat Aceh dan masyarakat Sumedang, Cun Yakdin berkatnya bisa terjalin kembali hubungan silaturahmi lebih erat, apalagi sesama Muslim, dan orang-orang Sumedang ini dikenal dengan orang-orang yang taat, fanatik sekali dengan syariat Islam. Lebih-lebih mereka sangat menghormati Cun Yakdin sebagai figur Islami yang sangat kental dengan pelaksanaan syariat Islam. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh teladan ke depan. Perjalanan sejarah Cun Yakdin merupakan perjalanan histori yang panjang. Telah terukir jauh sebelumnya, karena Cun Yakdin memang berasal dari keluarga pejuang. Kampung Lampadang sekitar 4 km dari Kutaraja waktu itu dan kini dikenal dengan Banda Aceh, merupakan bagian dari catatan daerah yang mengandung histori lahirnya sosok wanita pejuang Aceh. Cun Yakdin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Lampadang, wilayah 6, mukim pada tahun 1848. Ayah Cun Yakdin bernama Teku Nantastia dan ibunya putri bangsawan Lampage. Ayah Cun Yakdin merupakan keturunan Mekedom Sakti, perantau dari Sumatera Barat yang kala itu bagian dari kerajaan Aceh, yakni sekitar abad ke-18. Pada masa kecil, Cun Yakdin adalah anak yang cantik, serta memperoleh pendidikan agama yang baik dari orang tua dan gurunya. Pada usia 12 tahun, dia sudah dinikahkan oleh orang tuanya, tepatnya pada tahun 1862 dengan Teku Ibrahim Lamga, putra dari Ule Balang Lamga. 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang dengan Aceh dan melepaskan meriam tembakan ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Banyak korban jatuh kala itu, baik di kalangan pejuang Aceh maupun Belanda, termasuk Jenderal Kohler. Pada Perang Kedua, pada tahun 1874 hingga 1880 di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten, daerah 6 mukim sempat diduduki Belanda. Dalam sebuah pertempuran di Glitarum, pada 29 Juni 1878, Teku Ibrahim Lamga, suami Cun Yakdin pun tewas. Setelah itu, tokoh pejuang Aceh Teku Umar melamar Cun Yakdin dan menikah pada tahun 1880. Pada saat Perang Ketiga, pada rentang 1881 hingga 1896 dengan Perang Gerilya,
dan dikobarkan perang fisabilillah. Saat itu, awalnya Teguh Umar mulai mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda sangatlah kuat. Ada kekhawatiran di kalangan masyarakat Aceh waktu itu, dan Chun Nyak Dien juga memberi nasihat agar menjauhi hubungan dengan Belanda dan kembali melawan kafe Belanda. Namun Teguh Umar tetap membina hubungan dengan Belanda. Lalu pada 30 September 1893, Teguh Umar dan pasukannya berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri pada Belanda, dan Belanda memberi gelar pada Teguh Umar Johan Pahlawan. Teguh Umar mengikuti perintah Belanda sebelum akhirnya Teguh Umar menunjukkan bahwa dia hanya menipu Belanda dengan sandiwaranya untuk mendapatkan senjata. Akibat pengkhianatan ini, Belanda mencabut gelarnya dan membakar rumahnya di Lampisang pada 1896. Dengan pertempuran di ujung Kala di tepi pantai Laut Melabuh pada 11 Februari 1899, Teguh Umar tewas dan perjuangan dipimpin oleh Chun Nyak Dien kala itu berusia 50 tahun. Pada perang keempat, sekitar tahun 1896 hingga 1910, Chun Nyak Dien memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melabuh bersama pasukan kecilnya. Usia Chun Nyak Dien makin tua dan matanya mulai rabun. Di samping kondisi jumlah pasukan makin berkurang, juga makanan sulit diperoleh. Kondisi ini membuat iba para pasukan, sehingga salah seorang pasukannya bernama Pang Laut melapor lokasi markas Chun Nyak Dien pada Belanda, dan dengan segera markas Chun Nyak Dien diserang dan menawan Chun Nyak Dien. Meskipun Chun Nyak Dien telah ditawan, namun pergolakan terakhir melawan Belanda tidak surut dan membuat Belanda marah, akhirnya mengasingkan Chun Nyak Dien ke Sumedang, Jawa Barat. Pada 6 November 1908, Chun Nyak Dien menghembus napas terakhir dengan usia yang sudah tua dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Chun Nyak Dien dinobatkan menjadi pahlawan berdasarkan SK Presiden nomor 106 tahun 1964. Pejuang yang tak pernah menyerah kendati usia makin renta adalah semangat yang patut menjadi teladan. Chun Nyak Dien memang telah tiada dengan pusara yang selalu dikunjungi warga segala penjuru untuk memanjatkan doa. Kini hanya pusara yang dapat disaksikan tanpa kata. Namun semangat Chun Nyak Dien patut menjadi teladan bagi kita semua. Bagi kita terus berjuang kendati tidak dengan sebilah rencong, namun kini berdiri di depan dengan konsep dan komitmen serta keikhlasan untuk membangun daerah dan negeri ini. Wanita Aceh hari ini dan ke depan harus mampu berbuat yang terbaik untuk negeri ini, dan ini telah dibuktikan oleh Sri Kandi Aceh seperti Chun Nyak Dien. Buka mata dan mari bangkit untuk berdiri di garis terdepan, ikut benahi daerah, songsong masa depan yang lebih baik. Seiring dengan mentari pagi bersinar di ufuk timur, semangat tumbuh untuk bangun daerah dan negeri tercinta.